Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini membacakan satu berita dan sedikit mengomentarinya terkait kredit UMKM ya. Beritanya ditayangkan oleh kontan.co.id, judulnya kredit UMKM tertekan, perbankan semakin selektif salurkan pembiayaan. Diunggah hari Minggu 28 Desember jam 15.39 sore. Ada ilustrasi layanan perbankan Bank BTN. Nah, beritanya begini. Tahun 2025 menjadi masa yang berat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya membuat kemampuan bayar debitur melemah, sehingga bank mengambil langkah lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit. Jadi ini ya kunci dari berita. Jadi kredit UMKM itu melemah disebabkan kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Nah, Bank Indonesia mencatat kredit UMKM pada November 2025 turun 0,64% secara tahunan year on year. Penurunan ini melanjutkan kontraksi 0,11% pada bulan sebelumnya. Jadi kalau disebut November 2025 mengalami penurunan 0,64% secara tahunan, itu maksudnya posisi outstanding kredit yang outstanding yang bukan pada bulan itu ya, bukan yang disalurkan bulan itu, tapi per akhir bulan tersebut itu lebih rendah dibandingkan setahun yang lalu. Jadi ini tidak lagi sekedar penurunan laju ya, tetapi memang turun, kontraksi. Nah, bulan sebelumnya juga sudah kontraksi. Jadi beberapa bulan terakhir ini di semester 2 itu memang terjadi perlambatan bahkan kontraksi dari kredit UMKM secara sangat signifikan. Nah, ditulis lebih lanjut oleh berita ini, menurut BI, bank memperketat persyaratan kredit karena resiko gagal bayar semakin tinggi. Ini tergambar dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan UMKM yang masih tinggi mencapai 4,5% ya. Jadi ini kontan jurnalisnya mengutip dari keterangan Bank Indonesia ya. Dan sebagai catatan 4,5% itu memang sangat tinggi ya, di perbankan di kisaran 2,5-an kurang sedikit bahkan. Dan UMKM ini di masa-masa lalu juga di kisaran 3 ya, ini 4,5. Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, ini versi sumbernya, BI menunjukkan lonjakan NPL UMKM sudah terjadi sejak awal tahun. Jadi si jurnalis melihat dari datanya BI, pada Januari 2025 NPL berada di level 4,03%, kemudian naik menjadi 4,45% pada September 2025. Nah, ini tadi mencapai 4,5 ya. Tekanan paling besar dialami segmen usaha menengah dengan NPL yang sudah mencapai 5,43% pada September. Usaha kecil mencatat kenaikan tipis 4,29%, sementara usaha mikro meningkat dari 3,29% menjadi 4,0% dalam 3 kuartal. Jadi UMKM itu 3 kelompok ya. Pengelompokannya ya berdasarkan usahanya, tapi kalau secara indikatif tidak sama ya tiap bank. Itu ya yang disebut mikro itu umumnya sekarang di bawah 100 ya. Dulu di bawah 25, di bawah 50, di bawah 100, lalu 100 sampai 500 itu menengah, tapi ada juga yang mematok 50 sampai 250, lalu di atasnya disebut menengah sampai 1 miliar biasanya UMKM. Corporate Sekretari Bank Tabungan Negara, jadi ini sumber beritanya dari BTN, tadi dari informasi Bank Indonesia yang disusun oleh jurnalis. Kalau ini dari sekretaris perusahaan BTN ya, sekretaris korporasi Ramon Armando mengakui penyaluran kredit UMKM mengalami tantangan sejalan melambatnya ekonomi nasional, terutama dari sisi permintaan debitur, kata Ramon kepada Kontan. Nah, BTN lanjut dia terus memperkuat pengelolaan risiko agar kualitas kredit tetap terjaga.
per September 2025 NPL gross BTN tercatat 3,4%. Naik dari berapa tadi? Naik dari 3,24% pada periode sama tahun lalu. Jadi ini kita mendapatkan informasi ya, tapi kembali dari berita-berita yang biasa dibacakan oleh kanal ini, ya banyak pihak pelaku masyarakat itu mengatakan bahwa bahkan Bank Indonesia sendiri juga sedikit-sedikit nyerempet ya bahwa ekonomi itu lesu gitu. Tetapi kalau secara narasi besar kesannya pemerintah selalu mengatakan everything is okay. Ini makan yang ditonjolkan adalah capaian-capaian yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya. Misal soal wah ini tahanan pangan sudah bagus, pangan pekerja, penciptaan lapangan kerja bagus dan seterusnya. Tapi kalau dari berita-berita begini kan sebetulnya keadaan tidak baik gitu loh, tidak baik. Belum sampai kepada buruk, tapi semua menganggap gitu. Nah ini dalam hal kredit ini juga seperti itu, bahwa khusus kredit UMKM itu kontraksi itu artinya lebih sedikit dibandingkan tahun lalu ya. Padahal kalaupun dia tumbuh, tetap harus dibandingkan tahun lalu tumbuhnya berapa. Ini tidak lagi tumbuh tapi kontraksi. Saya bacakan lanjutannya. Penyaluran kredit usaha rakyat sebagai salah satu penopang pembiayaan UMKM juga menghadapi masalah di lapangan. Keluhan masih muncul terkait permintaan agunan tambahan oleh bank penyalur. Meski plafon KUR hingga 100 juta rupiah seharusnya tidak memerlukan jaminan. Jadi selain tadi alasan kondisi perbankan, ini ada informasi juga si bank itu minta tambahan khusus untuk KUR. Jadi UMKM itu ada yang KUR, ada yang non-KUR ya, meskipun mayoritas KUR. Nah, padahal tidak boleh diminta jaminan. Tapi disinilah dilemanya ya, di sisi perbankan kalau memang tidak pakai jaminan, tentu dia harus lebih selektif ya. Kalau dia lebih selektif, ya penyaluran kreditnya otomatis tidak bisa kencang ya. Jadi, nah ini dibaca lagi. Ini kali ini sumbernya Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pihaknya menerima banyak laporan serupa. Laporan soal agunan tadi ya, ia juga sudah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah bank dan memperingatkan akan menghentikan subsidi KUR bagi bank yang terbukti melanggar aturan. Nah, bank penyalur pun mengaku memperketat pengawasan internal. Ini dari Corporate Secretary Bank Syariah Indonesia tadi BTN ya, mengatakan setiap proses pembayaran dilaksanakan secara transparan kepada nasabah. Hingga kali ini berita dari BSI ya, BSI telah menyalurkan KUR senilai 11,17 triliun kepada lebih dari 83.000 pelaku UMKM. Nah, tapi ini ada tapinya ya, baru 65,70% dari target 17 triliun tahun ini. Jadi sekalipun BSI mengatakan dia prosesnya dilakukan secara transparan, dan dia juga menanggapi laporan bahwa butuh agunan, faktanya dia hanya menyalurkan 65,70%, 11 bulan loh. Jadi tidak mungkin, paling maksimal sekitar 70% kan, sampai sebulan lagi itu kalau digenjot. Jadi saya komentari sekali lagi, inilah fakta di lapangannya. Jadi dari pihak perbankan dipersuasi untuk Bank Himbara malah diperintahkan agar menyalurkan kredit, lalu digarisbawahi lagi itu terutama kepada UMKM, dan UMKM sebagian besar diberi keringanan dengan cara ada KUR. KUR itu berarti sebagian bunga dibayar oleh nasabah, oleh peminjam, sebagian lagi dibayar oleh pemerintah, bahkan pemerintah dalam porsi yang relatif lebih besar ya. Jadi tetapi tadi syarat pemerintah kalau di bawah 100 juta itu tidak perlu agunan. Ya masuk akal ya, karena pemerintah merasa mengeluarkan duit APBN untuk membantu. Tapi bayangkan dari sisi perbankan, terlepas dia dapat subsidi bunga, toh risiko tetap ada di dia. Memang dari sisi subsidi pemerintah itu ada juga subsidi untuk penjaminan. Jadi kalau dia macet itu bisa dilakukan upaya untuk meminta ganti dari penjamin ya, yang preminya dibayar oleh pemerintah. Tapi dari catatan lembaga penjaminan ya
juga ketat gitu. Karena kalau dia tidak ketat ya dia juga jebol kan, antara premi dengan klaim bisa nggak seimbang. Sehingga tidak seluruh klaim dari bank penyalur KUR yang mengklaim tentang kemacetan itu bisa ditutupi oleh lembaga penjaminan. Jadi dalam hal ini kita tidak lagi melihat soal sekedar aturan, tapi fakta bahwa permintaan kredit UMKM itu memang mengalami kesulitan dari sisi permintaan dan juga dari sisi bank yang melayaninya. Bahkan bank bisa lebih hati-hati kalau yang ngotot minta kredit sementara usahanya nggak jalan ya, dan tidak pakai jaminan, kan repot dia. Nah, di sini ada info lain tentang Bank BPD DIY yang juga memberikan informasi yang mungkin relatif lebih baik ini. Dia naik 8,67%, jadi agak beda dengan industri. Nah, tentu artinya industri perbankan itu juga dilihat pada masing-masing bank. Beberapa bank yang memiliki captive market ya, mungkin kalau BPDD ini memang DIY kan pariwisata dan sebagainya, yang memperoleh juga bantuan dari APBN pada pelakunya, bukan langsung ya, tetapi dana otonomi khusus itu DIY itu membuat ada beberapa proyek yang dimungkinkan para pelaku swasta itu menjadi terpicu ya. Dari sisi ini saya kira DIY cukup baik kinerja BPD-nya dalam hal kredit UMKM. Nah, dikatakan KUR masih sangat diminati, kata BPD DIY ini ya, suku bunganya ringan. Namun seleksi nasabah akan semakin ketat karena bank harus menjaga kualitas debitur untuk mencapai target tahun 2026. Jadi ini kembali juga menekankan tadi, sekalipun ini tumbuh, BPDDI yang tumbuh positif itu saja sudah mengakui dia akan lebih ketat, akan lebih hati-hati. Jadi mudah-mudahan informasi-informasi seperti ini menjadi bahan pertimbangan serius ya di pemerintah dalam konteks subsidi KUR, dalam konteks mungkin Menteri Keuangan yang meminta Bank Himbara untuk lebih gencar menyalurkan kredit. Dari sisi Bank Indonesia dan OJK juga tentang fakta-fakta ini. Dan yang paling penting adalah sense of crisis, bahwa kondisi, dan dalam hal ini adalah kondisi perkreditan tidak sebaik biasanya, itu dipegang dulu oleh para pengambil kebijakan. Supaya langkah-langkahnya itu lebih prudent, lebih pro kondisi ya, sekurang-kurangnya menahan laju pelemahan kredit tersebut di tahun mendatang. Mudah-mudahan menjadi perhatian.